warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man la nabiyya wa la rasula min ba'di wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yaqulul haq fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattaqaw fi din wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayata wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segenap jamaah salat subuh Masjid Nurul Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur di awal daripada bulan Rajab, Rajabul Marju, Rajabul Muharram, Rajabul Mu'azzam, adalah bulan yang sangat mulia. Kita hadir diberikan panjang umur dalam keadaan nikmat iman dan Islam. Kita masih istiqamah di dalam ibadah, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu sudah Allah takdirkan pada 12 bulan. Di dalam surah At-Taubah disebutkan, inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi kami telah tetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada yang kami istimewakan 4 bulan. Salasa mutawaliyat, 3 berkesinambungan. Wa wahid fardun, 1 berbeda, dia bisa sendirian. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini adalah salah satu mutawaliyat, 3 yang berkesinambungan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kapan Zulqa'dah? Setelah lebaran Syawal. Masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, lebaran Idul Adha atau lebaran haji, sama Muharram yang dipanggil lebaran anak yatim atau dipanggil tahun baru Islam. Itu 3 bulan haram. Wa wahidul madar, yang 1 berbeda tuh, misah. Bainal Jamad wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, wa huwa Rajab. Ini adalah bulannya, bulan Rajab. Bulan di mana tidak boleh terjadi kezaliman. Karena kezaliman di bulan ini dilipat gandakan 2 kali pada bulan-bulan sebelumnya. Fala tazimu fiina anfusakum, jangan berbuat zalim. Artinya peperangan dihentikan. Bila terjadi pertikaian sebuah kabilah, maka peperangan itu dihentikan. Ini jauh sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Jadi bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Dan bulan-bulan ini adalah bulan yang dihormatkan oleh orang Arab. Kenapa terkait demikian? Pertama, Rajab adalah bulan di mana biasanya mereka panen. Kalau panen kurma, mereka haram berperang. Sementara gencatan senjata dulu sambil mereka memanen kurma. Karena bulan ini bulan yang dianggap diberkahi oleh Manat, Lata, Uzza, Hubal, dan berhala-berhala mereka. Dalam bahasa Arab itu, Syahrul Muharramat, Syahrul Mu'azzam, bulan yang diharamkan itu artinya bulan yang dimuliakan, haram untuk berperang. Jadi bulan itu sebelum datangnya Islam saja sudah dihormati, apalagi datangnya Islam. Artinya apa? Islam itu bukan Nabi Muhammad muncul sendirian di tanah Arab 40 tahun jadi nabi, kemudian memberangus ajaran sebelumnya, bukan. Tapi ini kesinambungan dari Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam. Ini adalah yang berkesinambungan. Jadi sampai bangsa Arab itu mengenal bulan yang dihormatkan karena pertama terjadi panen. Yang kedua, bahkan Ramadan itu kan terkenal musim paceklik. Maka mereka menanam di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sehingga mereka kalau lagi menanam
nggak boleh perang. Setiap kabilah wajib menanam kurmanya, menanam tumbuhan, membuat pengairan dan sebagainya, dan itu diharapkan berperang. Bila terjadi peperangan, maka seluruh kabilah akan memusuhi grup yang ini. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an 4 bulan tersebut. Alhamdulillah kita hadir di sana, dan kita hadir di bulan yang diharapkan bersesuaian dengan sebentar lagi punya hajat besar, yaitu tanggal 14 Februari. Artinya apa? Maka jadikan momentum bulan yang dihormatkan sebagai momentum memilih pemimpin dengan cara-cara yang tidak zalim. Nah, kita harus menghindari itu, saling mencaci, membuat fitnah, saling mengejek, hindari. Ini bulan yang dihormatkan. Apakah hanya karena memilih pemimpin kemudian kita memberangus ajaran Quran? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Hai Muhammad, mereka bertanya tentangmu tentang bulan Rajab, Muharram, dan 4 bulan itu bagaimana mereka membuat permusuhan. Qul qitalun fi kabir. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau mereka melakukan permusuhan, qital fihi kabir, dosa besar. Dosa besar. Ini mesti saya ingatkan. Kami para dai sedang mengingatkan, silakan berkontestasi politik tapi tidak boleh zalim, karena kezaliman di bulan ini haram. Ini seolah-olah bila kita mau mengikuti ajaran Allah, maka Allah akan berikan kita pemimpin yang terbaik, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Dengan cara apa? Kita menghormati bulan ini dengan cara-cara yang diridhoi oleh syariat. Dan ini penting sekali. Alhamdulillah, yang akan kita hadapi nanti bertepatan dengan bulan yang kita cintai. Allahu Akbar. Pahalanya besar. Wa fihi mu'azzaman sawab. Sebagaimana dosanya besar berbuat zalim, juga pahalanya besar berbuat kebaikan. Hari ini kita sholat subuh di subuh pertama bulan Rajab. Kita buka dengan subuh berjamaah, maka pahalanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Allah. Bahkan beberapa ulama mengatakan, jika kau harus meninggal, pilihlah di bulan yang diharamkan oleh Allah. Ya Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Yang paling nikmat nih, meninggal nih Ramadan hari Jumat. Tuh, Ramadan hari Jumat disolatkan oleh orang yang sholat Jumat dalam keadaan puasa Ramadan. Masya Allah. Dan Jumatnya Jumat Akbar 17 Ramadan lagi. Saya pernah menemui hal itu di kampung kami. Di kampung kita ada nenek-nenek, Pak, bukan ustazah, gak ngerti agama barangkali, cuman istiqomah di dalam ibadah, ngikutin ibu saya kemana aja ngaji, sampai tua ngaji. Ibu saya meninggal dilanjutkan ke saya, ngaji kerjaannya ya. Kalau bahasa orang Betawi ini, biar bodoh-bodoh gua tetap istiqomah. Meninggalnya hari Jumat, udah meninggalnya hari Jumat, disolatin oleh orang yang berpuasa di hari Jumat bulan Ramadan lagi. Nggak gampang meninggal begitu, nggak bisa kita minta begitu kecuali karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran penting bahwa kematian yang mulia bukan karena sandang gelarnya mulia. Saya pakai sorban begini belum tentu meninggal seperti itu. Sementara itu ibu-ibu yang menjadi murid dari ibu saya sampai ke saya, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka hormati bulan ini sebagai bulan yang mu'azzamat. Dan kita baca hadisnya, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pada hadis selanjutnya, idza aradallahu bi'abdi khairan faqihu fid din wa zahadu fid dunya wa basarahu uyuba. Raul Baihaqi an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bersabda Nabi Muhammad SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, difahamkan terhadap agama. Kebaikan dari sebuah agama adalah kefahamannya. Jadi kalau bapak-bapak datang ke majelis taklim harus bersyukur, berarti kita ditunjuki ke arah kebaikan. Dibukanya ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa zahadahu fid dunya, dan disuhudkan terhadap dunia. Mensuhudkan dunia bukan ninggalin dunia, beda.
zuhud terhadap dunia bukan ninggalin dunia. Nah, ada orang, kami baru cat musola Pak seperti ini. Ya. Kami baru cat musola kami di sini Jatiwaringin. Tiba-tiba ada orang tua bilang, ini enggak tawaduk, ini bikin gak khusus sholat. Dia maunya catnya putih aja gitu, tidak mengganggu. Bahkan udah cat lagi tuh disuruh cat lagi. Apa yang dimaui orang tua ini? Ya orang tua ini baca zuhud tapi nggak baca ayat. Mengerti bahwa dia meninggalkan dunia. Buktinya memang betul. Pakaiannya seperti compang-camping, pakaiannya seperti zuhud. Sampai saking zuhudnya, mobilnya ikut-ikutan zuhud. Mobil tahun 70 masih dipakai, banyak asapnya lagi. Jadi zuhud dunia tapi nggak go green gitu. Ya, malah bikin udara sesak gitu ya. Maka kita lihat, wa batagi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi yang dipanggil zuhud, kalau kata kiai saya nih, bukan zuhud. Kalau saya ke Cikarang pakai helikopter, itu bukan zuhud. Tapi kalau saya butuh ke Kalimantan pakai pesawat, itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu tidak mencari dunia untuk menjadi penghias, memakai dunia sekedar keperluan saja, sekedar keperluan saja. Tentu bagi seorang presiden sesungguhnya mobil seperti 100-200 juta juga cukup, tapi dia mesti dikawal. Pengawalannya bukan karena dia sombong zuhud, tapi karena memang kepentingan. Ingat, selama masih ada kepentingan, itu masih zuhud, tergantung niatnya. Contoh, Nabi Muhammad SAW kudanya bagus, kudanya paling mahal, bukan kuda yang bukan narik delman 10 ribuan anak-anak tuh, yang kurus banget tuh kuda ya. Kudanya Nabi bagus, min farsi, dari kuda Persia, kuda balap. Beliau punya namanya onta, itu kuswa, nama onta beliau. Itu larinya kencang ontanya. Apa Nabi Muhammad gak zuhud? Zuhud, tapi gengsi agama harus ditingkatkan. Sehingga rumah Allah nggak boleh lebih jelek dari rumah kita, gitu. Makanya ini diperbagus agar rumah Allah lebih bagus daripada rumah kita. Itu pahami. Kalau masalah zuhud nggak boleh. Madinah, coba lihat ke Madinah, bagaimana ornamennya, ya, bagaimana Makkatul Mukarramah, Ka'bah itu kiswahnya, benangnya adalah emas. Ingat, untuk masalah agama harus ada gengsinya, wajib itu. Contoh lagi, ada orang yang wuratan, ya, bahwa ya layak tanazzik, kata Nabi SAW. Ada orang datang ke masjid Nabi, pakaian compang-camping, bau, la tunazzik, tidak berbagus-bagus, pakaiannya kotor, kukunya panjang. Kemudian dia mengadakan tangan ke atas lalu mengatakan amin amin amin. Apa kata Nabi? Wa kaifa ajabu doa, bagaimana dijawab doanya itu? Kenapa? Kukunya kotor, panjang, compang-camping pakaiannya. Islam ditandai dengan keindahan. Sehingga zuhud itu bukan ninggalin dunia, tapi menjadikan dunia adalah perhiasan akhirat. Saya sering katakan, bila senang nonton bola, jadikan nonton bola itu jembatan kita ke surga. Bisa nggak? Bisa. Jadikan Piala Dunia adalah penolong tahajud kita. Tuh, gelaran Piala Dunia kan jam 3 tuh. Jadikan Piala Dunia itu tahajud kita. Jadikan setiap kesenangan kita terhadap dunia itu kesenangan juga di dalam akhirat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, tokoh-tokoh sufi di awal seperti Imam Jalaluddin Rumi, Imam Nabhani, mereka tidaklah makan satu piring kecuali mereka ganti dengan menghatamkan Quran. Allahu Akbar. Saya ulangi, satu piringnya sanggup menghatamkan Quran tanpa dia tahu launya apa. Kalau orang kita kan sekarang raja kuliner nih, pagi makan, siang makan, sore makan. Udah hatam Quran belum? Dari piring yang kita habiskan itu. Allahu Akbar, ya. Itu para ulama zuhudnya bukan nggak boleh makan, tapi dengan makan ini kekuatan ibadahnya harus semakin meningkat. Yang makan ayam harus lebih hatam daripada yang makan kangkung.
Yang makan kangkung nggak boleh lebih lemah daripada yang makan bubur. Bagaimana yang makan iga bakar? Wah, Masya Allah. Bagaimana yang makan sop? Ada sop janda tuh di Kalimalang. Ya, berarti kalau habis makan sop itu kurang lebih harga 45.000. Setelah ini saya akan hatam Quran. Pernah nggak kita begitu? Nikmat yang Allah kasih ke kita, kita balas dengan ibadah. Enggak. Yang ada habis makan, Masya Allah. Yang ada habis makan, gitu ya Allah. Ya. Jadi zuhud terhadap dunia bukan ninggalin dunia. Seperti orang yang maaf compang camping, ya, berkelana, bukan itu. Nabi tidak menghendaki hal itu. Justru di dalam ayat Al-Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, datang ke masjid pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang menarik. Agar apa? Seperti gengsi Islam, agar Islam dilihatnya indah. Masya Allah, tabarakallah. Tuma wazan fi dunia wa basarahu wa uyubah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan matanya, pandangannya tidak melihat aib orang lain. Orang kalau dikasih kebaikan, matanya nggak bisa memandang orang lain jelek. Bagus aja bagus, orang dilihatnya tuh. Soleh aja soleh. Pak Anu kan bagus, beliau orang soleh. Masya Allah. Pandangannya pandangan orang soleh. Saking pandangannya orang soleh, maling, orang mau maling masih dianggap orang soleh. Masya Allah, mau maling nih masih dianggap orang soleh. Saya punya cerita Pak kalau masalah maling ya. Ayah saya itu bukan sakti ya. Kami itu pernah di keluarga ada maling muter-muter aja rumah saya Pak. Rumah saya itu rumah yang gak pernah dikunci. Tadi aja mau kemari, mau berangkat, masih ada kucing 2 masuk. Nah, saya lagi mau sholat, wah, ada kucing. Nah, kami punya rumah dari dulu gak pernah ada kuncinya, Pak. Dari zaman ayah saya, karena memang rumah kami majelis taklim, jadi silakan saja. Nah, itu ada maling Pak muter-muter, maling muter-muter. Zaman itu zaman 96, saya kelas 3 4 SD itu, kelas 96 95. Muter tuh maling, sambil ditegur sama ayah, ngapain? Mau maling, muter-muter. Bukan sakti ayah saya, bukan. Tapi malingnya bingung apa yang mau diambil. Kulkas gak dingin, TV jelek, kipas angin gogrek. Jadi itu maling muter mau nyari apa yang bisa diambil. Ternyata ayah saya sangat zuhud. Tidak ada barang yang mewah di rumah kami sehingga maling kecewa masuk rumah. Tadinya mau maling basi, kagak ada yang dimalingin. Nah, jadi kan rumah kita kayak begitu tuh. Ternyata bukan zuhud ayah saya, bukan. Emang kagak punya duit ya. Kulkas saya itu diikat pakai tali. Zaman saya SD itu kulkas itu diikat karena engselnya udah copot gitu. Jadi kulkas itu diikat ya. Alhamdulillah di zaman saya sekarang sama, kulkas saya nggak bisa rapat pintunya karena banyak besek. Masya Allah ya. Besek masukin kulkas, besek masukin. Jadi kulkasnya nggak bisa rapat gitu. Ya bukan sombong ini. Jadi sama ayah saya dulu. Engselnya rusak, kalau sekarang banyak besek. Jadi setan yang menginggapi maling frustasi di rumah saya. Coba kita jadi rumah kita begitu deh. Yang maling gak tertarik sama rumah kita karena kayak barang. Masya Allah. Itulah kehidupan Nabi Muhammad. Di mana rumahnya gak punya apa-apa. Ya, orang datang ke rumah Nabi Muhammad tiada jahat pasti nyesal karena memang gak ada apa-apa. Satu ketika Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat Jibril makanan dari langit. Makanan dari langit itu yang pernah menyicipinya di bumi ini di dalam Al-Quran adalah Siti Maryam. Ya, kullama dakhala Zakaria mihrab wajada inda rizqa. Qala anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Ya Allah. Ketika Siti Maryam di mihrab itu seperti ini, beliau sedang bersujud bertafakur. Kebiasaan Siti Maryam di mihrab. Kemudian dibuka pintunya oleh ketika Nabi Zakaria masuk ke Siti Maryam, wajada indah, banyak rezeki, banyak makanan di pinggir Siti Maryam. Ditanya, qala anna laki hadza? Ini dari siapa Maryam? Saya enggak pernah kirim makanan kepada kamu. Maka Masya Allah,
qalat wa min indillah. Ini ada dari Allah. Jadi ada manusia yang pernah makan makanan surga di bumi. Siti Maryam. Siti Maryam pernah makan makanan surgawi. Allahu Akbar. Nah, jadi ibu-ibu biasakan ke mihrab. Wa qarna fi buyutikunna. Jangan seperti perempuan-perempuan jahiliyah yang keluar rumah. Banyakin di mihrab, artinya itu adalah napak tilasnya Siti Maryam, dilanjutkan Siti Fatimah, dilanjutkan para istri-istri Nabi di mana tidak keluar. Masya Allah. Pastikan insya Allah ibu di mihrab nanti akan dapat rezeki. Yang penting pesan aja lewat Shopee COD boleh, atau GoFood boleh. Nanti nyampe tuh banyak rezeki ya. Ini kita ya, kalau ada perempuan keluar kemana-mana ya. Wa qarna fi buyutikunna, diam di rumah-rumah kalian, kecuali begini, ngaji silakan. Kalau ngaji boleh. Nah, kalau terlalu keluyuran boleh sesekali boleh. Kenapa? Karena wanita butuh hiburan. Boleh ya Pak, ajak mereka ke mall setahun sekali gitu boleh ya. Jangan tiap minggu, tekor juga kalau tiap minggu ya. Ini kadang-kadang ibu kalau di dalam ayat Quran, ibu memang disuruh di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna, diam di rumah-rumah kalian. Sebab kalau ibu diam di rumah itu itikaf di masjid. Bayangin, seorang perempuan memilih diam di rumah, tidak keluar, itu dihitung itikaf. Kalau kita orang laki nggak keluar rumah, malah hal itu aib. Di Saudi yang belanja ke pasar itu orang laki. Jadi di Saudi laki nenteng sayuran itu bukan orang yang hina, justru itu yang mulia. Masya Allah. Kalau kita kira-kira gimana nih? Kita antri kangkung bareng-bareng nih. Ya. Wow, dianggap hina. Kalau di pasar-pasar Saudi perempuan tuh nggak ada. Kenapa? Laki-laki yang belanja kurma, belanja sayuran, mereka diam di rumah-rumah mereka. Tidaklah mereka keluar kecuali pakai mahram. Sampai kalau kita, misalnya istri kita berangkat haji atau berangkat umroh sendirian, harus bayar apa Bu? Bayar mahram kan? Karena memang bepergian itu harus pakai mahram. Masya Allah. Itulah penekanan kepada perempuan. Zuhud itu Siti Maryam bukan nggak mau makanan yang hebat atau perhiasan yang bagus. Zuhudnya terhadap dunia. Nah Nabi Muhammad begitu, ditawari makanan, ditawari pakaian, ditawari emas, beliau nggak mau. Makanya rumah tangga Nabi Muhammad itu ya sangat bersahaja, miskin, nggak punya apa-apa. Itu Imam Zahabi meriwayatkan kalau ranjangnya Nabi Muhammad diisi perabotan, ranjangnya masih kosong. Coba nanti iseng-iseng googling deh kamar Nabi Muhammad. Beliau cuma punya tongkat 1, mangkok 3, baju ziro perang 2, gamis terompahnya 1. Bayangin Nabi Muhammad. Jadi kalau seluruh perbendaharaan rumahnya ditaruh di atas ranjang, ranjangnya masih kosong, gak punya apa-apa beliau. Dan ranjangnya, ya Allah, sangat sederhana. Pelepah korma ditaruh di dayaman, ditaruh beberapa bahan katun. Makanya beliau kalau bangun tidur kayak kita tidur di tikar gitu, dirinya masih ada. Beberapa sahabat mengatakan kalau Rasulullah bangun dari tidurnya, maka kami melihat guratan-guratan sisa tikernya di pipinya. Allahu Akbar. Ini manusia kayak apa? Apa nggak bisa punya emas? Apa nggak bisa kayak raja-raja Persia waktu itu? Bisa. Tapi beliau nyontohin kepada ummah bahwa hidup bersahaja jauh lebih mulia. Masya Allah. Kalau kita perabotan kita taruh atas ranjang gimana? Sekarang pulang dari sini nih, semua perabotan kita kumpulin di atas ranjang-ranjangnya rubuh. Itu juga masih banyak yang belum kesimpan di atas ranjang itu. Apa aja ada, kadang-kadang di ranjang ada helm, ya. Di ranjang ada mainan anak, apa aja ada ya. Saya pernah kalau lagi tidur tuh, ya, ketusuk saya, Masya Allah. Katanya ada robot-robotan, robotnya ada pedang-pedangan. Kita lagi tidur, astagfirullahaladzim ya. Itu banyak perabotan kita yang bukan gak zuhud, akan tetapi terlalu berlebihan. Masya Allah. Wasuma basara uyubah, matanya itu tidak memandang jelek kepada orang. Wahafizal lisanah, dia menjaga lidah. Sekarang lidah kita jaga, jempol gak bisa kita jaga, betul gak? Lidah kita jaga nih, kuat kita nahan lidah gak ngomongin orang, jempolnya itu loh.
Makanya kalau ada berita-berita nggak benar, jangan ikut-ikut nge-share. Itu bagian dari lidah kita. Jadi jempol itu sekarang berbicara sesuai dengan surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat saya tutup mulut mereka semua, yang akan bicara tangan. Sekarang udah kejadian karena tanda kiamat sudah ada. Kita memang menutup mulut, tapi jempolnya ikut bantu. Komen yang gak betul itu kan bagian dari tangan ini bersaksi itu. Ya, maka mulai sekarang bulan Rajab yang mulia ini, keluar dari masjid ini kita jaga jempol kita dari nge-share berita-berita yang gak bagus, dari membuat fitnah-fitnah yang gak bagus. Ya, tabayun dulu kalau sebuah berita datang. Ya, kita tabayun dulu. Lagi yang paling pasti di dalam sebuah berita cuma satu. Berita di dunia ini yang paling pasti benarnya dan valid cuma satu. Apa dia? Al-Quran. Ya, itu berita yang paling valid. Di antaranya tanda kiamat, tentang azab, kuburan dan lain sebagainya. Maka yang paling valid adalah tentang Al-Quran. Jadi kalau WA belum tentu valid. Kalaupun valid datanya belum tentu betul. Kalaupun dianggapnya betul belum tentu sesuai dengan syariat. Banyak yang mesti kita pahami agar jangan sampai jempol ini berbagi sesuatu yang gak benar. Semua kemudian dikatakan ya inilah la yastajibu du'a liman ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab orang yang doanya ghafil, lalai. Maksudnya apa? Doa juga tidak yakin juga. Aminnya gak yakin gitu. Amin, tapi gak yakin di dalam hati. Nah ini namanya ghafilin lahir. Salah satu bentuk gak punya adab sama Allah, tidak yakin terhadap doa, gak yakin. Wah itu bahaya. Tidak yakin terhadap doa itu adalah bentuk tidak punya adab, gak punya akhlak sama Allah. Yakinlah setiap doa kita dijawab. Ustaz, tapi saya doa minta kaya gak kaya-kaya. Umpama begitu. Atau saya pengen anak saya lulus tapi gak lulus dan Bapak-bapak sekalian, doa yang tidak jawab di bumi ditangguhkan di akhirat. Gitu. Doa yang gak dijawab di bumi ditangguhkan di akhirat. Nah, nanti di akhirat saat kita lagi jembatan sirat, sedang mizan, sedang menunjang gaji hari kiamat, turun doa itu menjadi syafaat. Begitu. Dan anak kita minta doa itu langsung dijawab. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memenuhi keinginan kita, tapi tahu kebutuhan kita. Ya Allah, kalau urusan keinginan apa? Siapa yang nggak pengen? Siapa yang nggak pengen begini, nggak pengen? Tapi doa itu harus yakin. Hatta sampai sampai kau meninggal dunia. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan garis miring kematian. Ya. Doa yang paling nikmat dan akhir dari sebuah pencarian kita kepada Allah adalah nanti itu Pak, saat di UGD ICU udah begitu tuh, baru la ilaha illallah, la ilaha. Iya kalau bisa menyebut la ilaha illallah, iya kalau bisa menyebut Allah. Kalau berkeluh kesah, kalau kemudian dia tidak menerima terhadap penyakitnya, maka akhir kehidupan seseorang ditentukan dari sekarang. Kalau sekarang ini yakin dengan doa, istiqomah dengan ibadah, di akhirnya itu yang nikmat. Allah akan berikan kelancaran kerja. Akhiru min qauli la ilaha illallah. Makanya kalau nyebut la ilaha illallah yang semangat. Suka datang tahlilan gak Bu? Wah ya. Kalau lagi tahlilan, kalau ustazanya bibit la ilaha illallah, yang semangat. Bukan soal tahlilannya, tapi soal itu kalimat akan mengantarkan kita di akhirat tentu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah sebagai tekad itu tiket surga. Kalau dipimpin tahlilan yang semangat. Kadang-kadang ustadznya juga ya. La ilaha illallah, ngantuk lah. Ntar kita ada besek dah. Bangun semuanya. La ilaha illallah. Di Sukabumi tuh, di daerah
mana? Ciambar, Parung Kuda sana ya, Ciambar tuh yang dekat Darul Habib. Saya pernah ikut guru saya tuh, Ustaz Ribai namanya. Ternyata di situ ada tarekat Ar-Rifaiyah. Zikirnya zikir kolbu sama lisan. Jadi dari kolbu masuk itu loh, lama-lama cepat, loh, lama-lama dari la ilaha illallah menjadi Allah, menjadi domir loh, lama-lama Allah, lama-lama hu, masya Allah. Itu nggak ada yang ngantuk Pak, ratusan orang. Pertama la ilaha, lama-lama cepat, lama-lama domir Allah, lama-lama hu, masya Allah. Justru kita yang dari Jakarta melongo, ini apa ya? Tapi mereka belum, masya Allah. Saya pernah tanya, Ustaz, ini apa dalilnya gitu ya? Apa dalilnya? Katanya, ghafilillahin, hati yang lalai itu, yang kalau zikir itu mengingat yang lain. Nah, dengan cara dikeraskan la illallah, maka semuanya lupa. Oh gitu. Pantes kalau kita baca Quran dikencangkan, kita akan lupa. Ya, misalnya kita baca Quran nih, kita punya banyak masalah, kita baca Quran, kencangkan bacanya, maka masalah itu akan terlupa. Ternyata zikir itu tatmainul qulub, buat hati tenang, dan pikiran itu kemudian lupa. Coba aja sekali-kali coba datang tarekat yang begitu, benar lupa. Ya, lupa urusan dunia, lupa urusan Jakarta. Waktu itu jadi ingatnya sama mati, ingatnya sama akhirat, pengen dekatnya sama Allah. Keringat yang mengucur itu seger jadinya. Masya Allah. Kira-kira kalau di Nurul Ikhlas besok tahlilan orang meninggal begitu mau nggak? Lama-lama nanti orang ini hahu apa ini? Kalau nggak tahu ilmunya itu la ilaha illallah ya. Saya lihat maaf ya bapak-bapak itu kan Abah Anom Tasikmalaya tuh begitu. Yang sekarang dilanjutkan oleh siapa namanya yang sekarang Jaya Abah Anom Sohibul Wafa kan meninggal tuh. Nah sekarang kan pelanjutnya sama talqin dzikir la ilaha illallah. Nanti lanjut bahkan mereka pakai gerakan la ilaha illallah kan tulisannya begitu, la ilaha illallah kan pakai gerakan itu, pakai tulisan. Masya Allah. Nggak sempat mereka zikir itu tidur, nggak sempat. Kalau kita kan emang bikin gerakan tidur memang kita lah. Nah emang gerakan kita gerakan tidur. Kalau mereka sampai begitu, ada yang la ilaha. Cuman saya nggak mau mendalami itu karena nggak punya guru. Itu yang begitu harus pakai guru. Jangan bapak ngeliat YouTube, wah keren ini, dipakai. Harus pakai guru. Sebab itu amalan itu ada kuncinya. Dan saya ditawarin nggak mau. Ustaz ikut aja Thariqat Naqsabandiyah Qadariyah punya Syekh Abdul Jilani. Saya mundur Pak ya, nggak kuat. Ya. Wah ilahnya sampai kayak begitu ya. Udahannya puyengnya gitu ya. Sampai ada namanya Maulawiyah, tarekat Maulawiyah. Bapak pernah lihat nggak album Ahmad Dhani salah satu lagu Laskar Cintanya pakai orang muter-muter gitu? Ya itu namanya tarekat Maulawiyah. Saya dapat itu tarekat semester 5 waktu ngaji apa namanya Al-Hikamul Islam wa Falasifatuha, kitab Imam Zurjani sama Imam Besar Istiqlal sekarang tuh Dr. Hasan Sinaga. Imam Sudaisnya mungkin Ustaz Anang tahu nih. Dr. Hasan Sinaga itu Sudaisnya Indonesia. Dia guru tarekat kami tuh di UIN, dosen. Beliau coba cari tarekat Maulawiyah punyanya Imam Sanusi Maroko. Oh itu yang whirling dance, yang nari putar Allahu 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 Allahu. Nah ternyata putarannya itu adalah putaran Ka'bah. Mereka saya tanya itu kalau putaran begitu gimana whirling dance namanya. Kita tanya tuh kepada orang yang ikut tarekat itu. Dan di Cipinang ada nih, ada Pak di Cipinang banyak yang ikut itu anak-anak. Katanya itu adalah putaran Ka'bah Ustaz. Ya, sebagaimana kita keliling Ka'bah
dalam keadaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka putarannya itulah putaran zikir yang mereka muter Allahu. Dan uniknya setelah kelar zikirnya, misalnya mereka muter pakaian Nabi, ya Nabi salam alaika ya Rasul, mereka muter tuh. Setelah mereka muter nggak pusing, nggak sempoyongan. Subhanallah, itu kaget kita ya. Bahkan saya pernah ceramah, ketika saya mau ceramah ada sholawat dulu diputar oleh anak hadroh, rombongan mereka main tuh Pak. Setelah mereka muter zikir ini seudahnya, nggak pusing, nggak apa. Sebenarnya itu nggak pusing tuh. Ya Allah, ternyata itu di dalam penelitian Pak, itu menggerakkan lebih dari 300 urat syaraf. Makanya mereka sehat-sehat tuh. Coba lihat Abah Anam umurnya 100 berapa tahun. Karena memang zikir itu menyehatkan. Jantung itu berdegupnya bagus. Stagnan. Jadi mompa jantungnya bagus. Tapi bapak-bapak jangan coba-coba ya. Habis ini coba la ilaha muternya, langsung dikerokin istrinya, masuk angin, pusing 7 keliling, masya Allah. Cuma terakhir, idza aradallahu bi'abdihi khairan fatahalahu kuflu qalbah wa ja'ala fil yaqini wasidq wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salam wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanan sadiqan wa khalifatahu mustaqimatan. Nah, ini penting nih. Apabila seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibukakan pintu hatinya, digerakkan lisannya, pikirannya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita menemukan kebaikan dalam diri kita, jangan kita menganggap kita baik. Jangan. Ini dulu saya suka ngomongin orang, pas suka ikut ngaji di Nurul Ikhlas, suka ibadah, saya sudah nggak suka terlalu ngomongin orang. Jangan menganggap itu kita yang baik, tapi Allah udah menunjuk itu. Nah gitu ya. Dulu nggak suka jamaah di masjid, sama masjid nggak kenal. Sekarang sudah ke masjid, alhamdulillah. Maka jangan menganggap itu adalah langkah kita, jangan. Itu adalah langkah dari Allah Subhanahu. Saya juga begitu. Kalau saya sekarang ngajar, tidak boleh ngajar ini karena seolah-olah saya punya ilmu, nggak boleh. Harap para ustaz mengatakan bahwa kami yang punya ilmu, nggak boleh. Kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ya, ilmu itu punya Allah. Sehingga kalau hatimu telah baik, kata Nabi, kalau kamu punya keyakinan, kalau pikirannya telah lurus dan jalan menuju Allah telah bagus, percayalah itu Allah lagi mencintai. Jaga itu, jaga. Kalau hati kita lagi lempeng, jaga, jangan sampai belok. Bagaimana caranya? Ada orang datang mau ngomongin orang, shh, pengen lempeng hati, jangan ngomongin orang yang wah cakep, masya Allah. Ya, hati lagi lempeng, otak lagi lurus, mikirnya jangan yang mana, jangan datang deh pemikiran Allah ada di mana, kursinya kayak gimana, ya nanti di akhirat. Wah itu pikiran-pikiran bengkok tuh, ya pikiran-pikiran yang selalu ngacak-ngacak para filosof tuh, ya serem itu para filosof Pak. Tapi unik ya, filosof memang otaknya itu kuat-kuat ya Pak. Saya cukup kaget itu, Rocky Gerung itu ngerti Al-Quran. Inna rabbaka labil mirsad, kata dia. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengawasi. Berarti dia mengutip Quran juga itu. Itu filosof kerjaan kutip. Kalau kita jangan lempengkan otak kita sesuai maunya Quran, ya. Halal haramnya ikutin Al-Quran, ya. Otaknya dilempengin, hatinya dilempengin, maka hadiah dari Allah Pak. Pertama, hidup dalam keadaan shadiqan, hidupnya tenang. Ini hadiah dari Allah. Kemudian rumah tangganya bahagia. Sami'un wa 'ainun wa basir min Allah. Kuping yang didengar cuma masalah yang baik-baik. Mata yang melihat adalah kebaikan. Omongannya omongan baik. Maka setelah itu semua yang paling tinggi adalah khalifatul mustaqiman. Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang adil. Subhanallah. Jadi 14 Februari besok kalau pengen adil, pengen menang, menangkan diri kita dulu. Masih ada waktu kan? Memenangkan diri kita dari egois, ngomongin orang, ya. Mata kita semua satukan kepada Allah. Bayangkan kalau kita satu bangsa ini punya kesadaran yang sama terhadap Nabi.
bahwa kita memperbaiki diri kita semua dulu, bahwa kita ibadah totalitas dulu, bahwa kita semua menjadikan keimanan dan kualitas masing-masing dengan agamanya sekualitas tertingginya. Maka baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, ternyata kebaikan itu terpencar dari diri kita sendiri. Warwal syaikhon an Abi Dzar. Sampai situ wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ada beberapa saat. Yang pertama adalah tentang puasa Rajab. Apa itu puasa Rajab? Hari ini banyak yang sudah berpuasa, silakan. Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bertanya dan melihat ra'aina Rasulullah SAW yasum wa lam yuftir. Kami melihat Nabi Muhammad puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab, tidak berbuka. Artinya full sebulan di bulan Rajab. Tapi pada kesempatan yang lain, sahabat yang lain mengatakan, kami melihat Nabi Muhammad Utsman Al-Arabi Al-Aslami, beliau mengatakan, saya melihat Nabi Muhammad tidak berpuasa 1 bulan penuh. Kan Nabi Muhammad melewati beberapa Rajab. Kadang-kadang di bulan Rajab yang tahun ini beliau puasa sebulan penuh, dan di bulan yang lain, di tahun yang lain beliau nggak puasa sama sekali. Nah, Imam Nawawi mengatakan apa di dalam Sahih Muslim? Syarahnya ini mengindikasikan, satu, puasa Rajab hukumnya sunnah. Paham dulu tuh, puasa Rajab hukumnya sunnah. Yang kedua, berdasarkan sebulan beliau puasa, berdasarkan nggak puasa sama sekali, maka tidak ada hitungan pasti di bulan Rajab. Jadi nggak ada istilah 10 hari Rajab, 20 hari Rajab, 3 hari Rajab, nggak ada. Silakan Anda mau puasa sebulan penuh boleh, 10 hari penuh boleh, 3 hari, 1 hari juga boleh. Tuh, ini tentang masalah puasa Rajab. Dan pahamilah bahwa puasa Rajab itu syariat dari Nabi Muhammad. Ingat, itu sunnah. Jadi kalau ada sekarang tayangan YouTube yang bilang, apa itu puasa Rajab? Mana dalilnya? Sahih Muslim hadis ke 1157, bab Sa'ad bin Abi Jubair. Itu kemudian mengatakan tentang puasa Rajab. Masya Allah. Jadi puasa Rajab sunnah karena Nabi pernah lakukan. Cuman persoalannya, Ustaz, 10 hari, 20 hari, 3 hari, sebulan. Nah, itu semua tidak ada bilangan pastinya, sehingga yang mau liman sya'a falyaf'al, yang mau silakan, yang gak mau juga gak apa-apa. Nah, Nurul Ikhlas ini ambil yang berapa mazhab? Alhamdulillah Ustaz, kami di Nurul Ikhlas sebulan penuh tidak puasa. Ada dalilnya. Emang males itu mah ya. Nah, ini aja hari pertama Rajab gak puasa ya. Yang kedua, Ustaz, kami ambil 10 hari bulan Rajab boleh. Yang paling aman Pak, yang paling aman ambil Senin Kemis. Ya, Senin Kemis 2 pahala tuh. Senin puasa kelahiran Nabi, juga puasa bulan Rajab. Subhanallah ya. Kemis puasa sunnah Nabi, juga puasa Rajab. Jadi puasa-puasa di bulan ini adalah double pahalanya. Get apa? Buy one get one free. No, dia ngerti no, tukang gratisan ya. Beli 1 dapat 1. Nah, Ibu, Ustaz, saya puasa Rajab atau qada Ramadan? Nah, kan kemarin pada batal tuh Ramadan. Saya puasa Rajab atau qada Ramadan? Yang wajib ditunaikan utang. Ketika Anda berhutang, tunaikan dengan puasa. Artinya jangan puasa sunnah Rajab kecuali telah memenuhi wajib Ramadan. Nawaitu shauma ghadin qadaan. Aku niat puasa esok hari qadaan. Itu. Yang kedua, bagaimana aplikasi puasa? Puasa sunnah boleh diniatkan ma ba'da zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Contoh, jam 8 pagi, saya rasa dari habis subuh saya belum makan apa-apa ini, belum minum apa-apa. Niat saya niat puasa Rajab. Boleh. Walaupun jam 8 pagi, boleh. Sampai mabada zawal, yang penting belum tergelincir matahari di waktu zuhur. Jadi kalau pagi bimbang tidur di pagi hari, loh, ini belum makan apa-apa nih, ini kan bulan Rajab. Tanggung, bismillah, niat puasa. Boleh. Karena Nabi Muhammad pernah datang ke Siti Aisyah. Hal indaki ta'am, punya makanan enggak? Aisyah, nah ya Rasulullah, kita enggak punya makanan apa-apa.
nanu nasu, kita puasa sekarang. Subhanallah, nggak punya makanan diajak puasa. Kira-kira bapak-bapak pulang ke rumah nggak ada kopi, nggak ada makanan, puasa apa marah-marah? Kan, tapi saya lihat orang Nurul Ikhlas sih, masya Allah ya. Pak, lanjut kita puasa ya, ibu lanjutkan saja. Saya tadi udah sarapan di Nurul Ikhlas ya, masya Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad tuh bijaksana banget. Bininya nggak punya makanan, beliau puasa. Allah. Nah, berdasarkan hadis tersebut, dalil bahwa Nabi Muhammad kan nanya kepada Siti Aisyah udah siang tuh, bukan waktu sahur, bukan. Maka kita berpuasa sekarang Aisyah. Kata Imam Nawawi, dibolehkan niat puasa sunnah dari jam 8 jam 10 boleh, selama belum makan apa-apa. Jangan gorengan udah 3, nasi uduk udah standing, lengkap dengan bakwannya, saya berpuasa sekarang ya. Nah, atau pada zawal jam 12, Jor gini ibu, anaknya tidur ibu, bangun Jor, aku kan belum makan apa-apa nih, dia habis subuh, aku niat puasa. Sudah toh, nggak bisa. Jadi tidak boleh melewati waktu duha. Kalau begitu enak dong. Kita tidur aja dari habis subuh. Nanti bangun dong, tinggal seberapa tantri lagi, buka ya. Tuh, itu namanya puasa akal-akalan. Ya, saya punya tuh anak-anak tuh apa lagunya tuh masya Allah ya. Dari habis subuh tidur bu, habis sahur, subuh tidur, bangun jam 4 sore. Bangun jam 4 sore, di rumahnya beli gorengan. Ketemu teman, abang bilang indahnya Ramadan. Puasanya cuma 2 jam, sisanya dibikin mati terus siang-siang ya. La ilaha illallah. Ya itu namanya nakal-nakalin gitu lah. Kalau malam bangun ya, nongkrong di musola, habis raweh, ngobrol, ngopi, apa segala macam. Giliran habis subuh tidur, nanti bangunnya jam 4 sore. Itu jangankan dia ya. Setan juga bisa puasa begitu mah. Yang jam 4 baru bangun, dia bilang indahnya Ramadan 2 jam buka puasa. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir apa? Jadi yang puasa boleh siang hari di bulan Rajab ini boleh. Ketiga, Rajab itu pembuka Ramadan. Rajab, kuncinya Ramadan ada di bulan Rajab. Jadi persiapkan Ramadan di bulan Rajab dengan banyak istighfar. Apa doanya? Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 10 kali habis sholat. Yuk baca. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 innaka antal ghafurur rahim. 10 kali habis sholat. Makanya tadi Ustaz Nanang baca doa tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma aqimna bis shalah wa tilawatil Quran. Allahumma aqimna bis syahadah wa shaum. Allahumma aqimna bi Rajabil Muharram. Allahumma aqimna biha wa istiqamah fi ma'adillatillah ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب اللهم أنزل علينا رحمة من فضلك وافض علينا من رحمتك وأنزل علينا سكينة في قلوب المؤمنين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.